Halo United Lover, balik lagi di Gomyo Channel dengan update berita seputar Man United. Hari ini hari Selasa, ada berbagai informasi yang menarik datang dari seputar Manchester United. Jadi tetap di channel ini, buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya dan mari kita nikmati bersama-sama. Berita pertama datang dari Mason Greenwood yang dipertanyakan mengapa belum diberi kontrak baru oleh Manchester United. Menurut The Athletic, Manchester United telah menarik kembali keputusan awal mereka untuk memberikan Greenwood kontrak baru. Dengan penampilannya dari musim lalu, klub sebenarnya siap memberikan kontrak baru yang menguntungkan, namun dengan masalah di luar dan di dalam lapangan musim ini, hal itu ditunda untuk sementara waktu. Standar yang diperlihatkan oleh anak muda ini musim lalu selalu menjadi pertanyaan. Apakah dia mampu terus melaju dengan kecepatan yang sama? Namun masalahnya musim ini bukan karena masalah di dalam lapangan. Sang penyerang mengalami beberapa bulan yang buruk justru di luar lapangan. Hal ini secara langsung menyebabkan performanya menurun secara drastis. Hal itu pertama adalah insiden di Islandia di mana Phil Foden dan Greenwood dipulangkan dari tim nasional karena melanggar protokol karantina. Ada juga insidennya menghirup gas ketawa ditambah dengan beberapa pelaporan yang terlambat untuk datang ke tempat pelatihan. Hal ini mengakibatkan sang pemain hanya bermain selama 350 menit dalam sepak bola kompetitif musim ini dan hanya mencetak 2 gol. Pihak klub dan Solskjaer benar-benar mengkhawatirkan karena betapa bagusnya Greenwood dalam usia 19 tahun. Para fans sering lupa bahwa dia masih remaja mengingat betapa cepatnya kebangkitannya yang meroket. Meski begitu, pihak klub selalu menunda rencana kontrak barunya. Dia sudah memiliki kontrak yang berlaku hingga 2023 dan itu memberi semua orang waktu untuk menyelesaikan masalah. Saat ini penyerang tersebut mendapat kecaman dari semua penjuru dan Solskjaer perlu memastikan itu tidak sampai mempengaruhi Greenwood. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang muncul dari akademi setelah Rashford dan kemungkinan memiliki potensi untuk mengalahkan prestasi rekan senegaranya itu. Greenwood harus meluruskan pikirannya dan melakukan yang terbaik, bekerja keras dan mencetak gol. Kontrak baru niscaya pasti menyusul. Sementara itu, pendukung United merasa was-was dengan kondisi Alex Telles yang beritanya nampak masih simpang siur. Banyak para pendukung United telah bereaksi terhadap kabar terbaru dari Alex Telles. Mereka senantiasa memeriksa situasi pemain Brazil tersebut dari berbagai sumber. Namun ada kabar baik buat setan merah, Telles mungkin saja tersedia untuk pertandingan melawan West Bromwich di Liga Primer. Meskipun tes pandemi coronanya positif, namun staf medis di United bekerja keras memastikan kondisinya menjelang akhir pekan. Pemain berusia 27 tahun ini betul-betul dibutuhkan saat ini oleh United setelah Luke Shaw cedera selama 1 bulan absen tidak bisa bermain untuk United. Dia menawarkan ancaman penyerangan dari sayap kiri setelah rekornya mencetak 13 gol dan 12 assist dalam 49 pertandingan untuk semua kompetisi bagi tim Porto musim lalu. Telles tentu punya kualitas dan mungkin tidak mengharapkan jika banyak pendukung United berharap dia akan bisa bermain melawan Chelsea. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps dihujat dengan situasi Martial yang saat ini berlatih terpisah dari rekan-rekannya di tim nasional Prancis. Setelah mengkritik Man United atas kondisi Paul Pogba, Deschamps kembali menganggap rendah United dengan perilaku yang mengecewakan. Adalah Olivier Giroud, striker yang diandalkan di tim Prancis menjadi alasannya. Giroud menjadi tersisi dari tim utama Chelsea musim ini. Waktu bermainnya semakin sedikit dan membuat dia gagal masuk tim nasional Prancis. Deschamps secara pribadi telah menjelaskan bahwa Giroud perlu bermain reguler jika dia ingin mempertahankan tempatnya, dan menjelaskan bahwa Anthony Martial saat ini lebih unggul darinya karena alasan tersebut. Saya membuat pilihan yang tampaknya terbaik bagi saya untuk tim Prancis.
Dengan Anthony Martial yang merupakan pemain bagus, itu memungkinkan kami untuk lebih banyak memiliki kedalaman. Deschamps mengakui ia menggunakan Martial untuk memaksa Giroud keluar dari Chelsea. Kelakuan Deschamps ini merugikan Manchester United. Anthony Martial ditarik dari sesi latihan Prancis karena masalah cedera punggungnya kembali kambuh. Sang penyerang juga kehilangan beberapa peluang untuk mencetak gol dalam kemenangan melawan Portugal 1-0 di Nations League akhir pekan. Deschamps tidak memikirkan kerugian United dan mengungkapkan kebahagiaannya dengan performa striker tersebut. Dia mengatakan bahwa Martial telah matang dalam 18 bulan terakhir. Prancis akan menghadapi Swedia besok di Paris dan Martial akan dipaksakan untuk jadi starter lagi. Martial telah berjuang dengan cedera punggung dan beberapa pekan terakhir dan tidak dapat berlatih bersama tim utama pada Senin malam karena khawatir akan memperburuk masalahnya. Glasgow Celtic telah dikaitkan dengan kepindahan kiper Manchester United, Dean Henderson. Sang penjaga gawang ingin mendapatkan waktu bermain yang berarti untuk memulai karirnya di timnas Inggris yang sudah jadi perhatian bagi Gareth Southgate. Southgate mengatakan bahwa Henderson perlu lebih banyak membuat penampilan di tim utama supaya dia dapat memenuhi Henderson sebagai kompetitor dari Jordan dan Pickford. Pertangkas ini telah membuat dia penampilan di United musim ini. Dia di piala dan satu pertandingan Liga Champions. Namun Dean Henderson dikalahkan oleh Francis De Gea dan sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak waktu bermain musim ini. Celtic tidak aktif di pasar musim panas ini untuk menjaga gawang. Namun jika pelatih Norton memutuskan perubahan diperlukan pada Januari, untuk klub olahraga 90 Minutes mengklaim Celtic dalam pilihan terbaik untuk Henderson. Dan juga primer lainnya, yaitu klub lamanya Henderson, Sheffield United telah merekrut kiper senilai 18 juta pound Aaron Ramsdale, yang berarti bahwa Henderson mungkin harus mempertimbangkan pindah ke luar negeri. Dan jika dia ingin ke luar negeri, maka Skotlandia adalah pilihannya, di mana Celtic adalah pilihan yang tepat. Dan jika Celtic tertarik, kemungkinan akan menjadi pinjaman yang cocok untuk semua pihak. Saat ini United memiliki dua penjaga gawang kelas dunia yang bersaing untuk mendapatkan tempat nomor 1. Di Januari nanti Celtic dan manajer seharusnya sudah tahu siapa pemain utama mereka di posisi penjaga gawang. Jika tidak ada keputusan yang diambil, Henderson bisa menyesuaikan diri kembali menantang David De Gea. Manchester United dikabarkan tetap tertarik pada Jadon Sancho dan sedang pertimbangkan untuk mencoba mencapai kesepakatan awal dengan Borussia Dortmund di Januari 2021 sebelum Euro untuk penyelesaian resmi pada musim panas berikutnya. United bersikeras bahwa mereka tidak akan membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk penandatanganan pemain berusia 20 tahun itu. Meskipun hanya kurang 10 juta pound dari harga yang diminta Dortmund, Sancho akhirnya frustasi dengan kegagalan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Namun setelah gagal mendapatkan Sancho, United memilih membelanjakan 9 juta pound untuk pemain sayap Uruguay, Facundo Pellistri, dan sekitar 19 juta plus add-on untuk Amad Diallo dari Atalanta. Namun situs 90 Minutes menulis bahwa Sancho tetap ada di posisi teratas dalam daftar keinginan oleh Gunnar Solskjaer. Solskjaer tidak terkesan dengan awal musim United. Setan Merah berada di urutan 14 Liga Premier dari 7 pertandingan. Dan dia telah menjelaskan bahwa dia yakin timnya kehilangan pemain sayap kanan berbahaya seperti Sancho. United tahu bahwa membawa Sancho ke Old Trafford pada Januari hampir tidak mungkin. Tapi dalam upaya untuk mencuri perhatian dari sisa kompetisi, mereka mempertimbangkan untuk mencoba menyetujui kesepakatan di jendela musim dingin yang akan memaksa Sancho pindah ke United pada tahun berikutnya di musim panas. Itu adalah sesuatu yang familiar dengan Dortmund. Mereka setuju dengan struktur yang sama ketika mereka menjual Christian Pulisic ke Chelsea 2019. Mereka mempertahankan pemain Amerika itu dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun ada kesadaran dari petinggi United bahwa United bisa sangat lambat dalam negosiasi kali ini. Para pejabat klub sudah mempersiapkan pendekatan baru kepada perwakilan Sancho untuk kesepakatan yang mulai Januari 2021. Tapi United akan menunggu hingga musim panas jika mereka diberitahu bahwa itu adalah satu-satunya opsi.
Dengan banyak raksasa Eropa lainnya diperkirakan akan memburu Sancho, maka masa depannya masih belum jelas. Harapan United adalah mereka tetap bisa jadi yang terdepan. Kita doakan saja semoga Sancho berhasil digait. Oke, itu dia berita-berita terupdate dari Manchester United hari ini. Kita akan ketemu lagi di berita terupdate Manchester United lainnya dalam kesempatan berikutnya. Glory Man United.